Halo guys, ketemu lagi dengan Awan di sini. Hari ini ada topik yang menarik nih guys. Kalau lu ikutin Brevet gitu atau lu kuliah pajak ya, mungkin ini salah satu jokes atau bercandaan di dalam dunia konsultan pajak. Sebenarnya kita ini konsultan pajak ya, maju tak gentar membela yang benar atau maju tak gentar membela yang bayar. Oke, ini eh, udah lama, ini cerita zaman dulu lah, cerita dongeng zaman dulu. Kalau lu konsultan pajak itu lu akan sering dengar seperti ini. Sebelum gue kasih jawabannya nih guys, gue mau disclaimer dulu bahwa ini adalah pendapat pribadi gue ya. Pendapat pribadi gue ini bukanlah kajian akademis, bukanlah standar praktik dalam industri ini, dan ini belum terbukti kebenarannya. Jadi 100% subjektif dari gue guys. Oke? Gitu. Menurut gue nih ya, konsultan pajak itu harus maju tak gentar membela yang benar. Membela yang bayar. Oke? Membela yang bayar guys. Oke, bukan yang benar. Oke. Tapi gini, Anda jangan sampai salah persepsi dulu guys. Oke, jangan negatif thinking dong. Gini, maksud gue gini, gue membela yang bayar bukan berarti gue membela yang tidak benar atau orang yang salah gitu loh ya. Bukan berarti gue membela orang yang salah. Ini dua hal yang berbeda gitu loh. Membela yang bayar dengan membela orang yang salah, ini dua hal yang berbeda. Oke. Jadi jangan sampai orang punya persepsi yang salah yang seperti itu gitu. Anda perlu luruskan ya. Gitu. Sama seperti seorang pengacara gitu guys. Seorang pengacara dia membela yang bayar, bukan berarti dia membela yang salah. Gitu guys, ya kan? Tapi dia itu membela kepentingan dari orang yang bayar itu, gitu loh. Sepanjang masih bisa diterima oleh hukum. Gitu, betul dong? Nah, dalam dunia konsultan pajak sama aja gitu. Apa sih kepentingan dari klien kita? Nah, kepentingan dari klien kita itu bukanlah menjadi orang yang salah gitu loh. Bukannya dia pengen jadi orang salah gitu. Bukan. Kepentingan klien kita adalah membayar pajak serendah-rendahnya, tetapi masih sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku gitu loh. Oke? Jadi hampir nggak pernah gitu ya, atau gue sendiri nggak pernah ketemu seorang klien gitu yang benar-benar dengan sengaja mengatakan dia mau menabrak peraturan yang berlaku gitu loh. Dengan alasan apapun tuh nggak pernah ada kejadian seperti itu. Semua klien gue itu selalu menginstruksikan gue untuk membuat laporan perpajakannya itu di mana pajak itu serendah mungkin gitu loh. Tetapi masih sesuai dengan koridor peraturan perpajakan yang berlaku gitu guys. Masuk akal dong? Gitu. Jadi gini ya teman-teman, jangan langsung menjudge gitu ya bahwa seorang yang membela klien yang bayar berarti dia membela orang yang salah. Gitu. Oke, jangan sampai seperti itu gitu. Nah, kita membela orang yang bayar itu adalah untuk memperjuangkan kepentingan dia. Gitu, simpel aja. Gitu. Oke. Apa sih kepentingan dari klien kita? Yaitu ya membayar pajak serendah-rendahnya tetapi masih sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Gitu. Bukankah ini hal yang baik, guys? Ini kan namanya win-win solution, gitu. Pajak terima uangnya, terima pajaknya, WP, wajib pajak sudah sesuai peraturan, tetapi serendah mungkin kita sebagai konsultan pajak bisa memberikan advice yang menguntungkan semua pihak. Gitu, guys. Oke. Nah, sekarang apa sih kepentingan dari petugas pajak? Petugas pajak, kepentingannya itu bukanlah agar wajib pajak membayar pajak sebesar-besarnya. Gitu. Bukan itu kepentingan pajak. Kepentingan gini. Seandainya negara itu, pemerintah nih punya persepsi bahwa wajib pajak itu harus bayar pajak sebesar-besarnya. Kalau itu kepentingannya nih, maka tidak perlu lagi ada yang namanya self-assessment. Gitu. Tidak perlu lagi ada yang namanya SP2DK atau negosiasi pajak. Udah nggak perlu. Langsung aja negara bikin peraturan, lu disuruh bayar pajak sekian dengan uang dengan tarif yang paling tinggi. Selesai. Beres. Gitu. Tapi kan kenyataannya negara tidak seperti itu, guys. Oke? Negara kita tuh masih memberikan kesempatan atau keleluasaan gitu ya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri perpajakannya. Gitu. Yang penting masih dalam koridor peraturan yang berlaku sehingga wajib pajak tuh diberikan kesempatan untuk menggunakan berbagai fasilitas
ataupun boleh dibilang area abu-abu gitu ya dalam peraturan perpajakan untuk mendukung kepentingan pribadinya si wajib pajak ini. It's okay gitu. Hal ini masih diperbolehkan oleh negara gitu. Yang penting lu tidak dengan jelas-jelas melanggar peraturan pajak yang sudah ada gitu. Oke. Jadi paham ya guys? Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak sampai salah persepsi ini ya mengenai profesi ini gitu. Idealisme kita, idealisme konsultan pajak itu bukanlah supaya wajib pajak membayar pajak setinggi-tingginya sesuai peraturan, bukan. Tetapi idealisme kita adalah supaya wajib pajak membayar pajak serendah-rendahnya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Gitu guys. Oke. Nah, kalau lu mau orang membayar pajak setinggi-tingginya, ya lu jangan jadi konsultan pajak. Lu jadilah pegawai di Dirjen Pajak. Gitu. Walaupun bukan itu tadi tujuannya Dirjen Pajak ya. Ya lu di situ lu bisa membuktikan bahwa lu bisa mendapatkan penerimaan pajak yang luar biasa besar contohnya. Maka lu akan bisa mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden gitu. Tapi kalau lu mau jadi konsultan pajak, ya idealisme Anda adalah berpihak kepada kepentingan yang bayar. Itu sudah jelas gitu. Sepanjang masih bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku gitu guys. Itu simpel kan? Nah, itu aja sih guys. Ada suara petir. Itu aja guys untuk hari ini. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan disampaikan di kolom komentar ya. Kalau teman-teman punya saran dan kritik, boleh disampaikan. Kita terbuka aja, kita ngobrol biasa aja. Oke? Terima kasih teman-teman, semoga membantu.